Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadhani, Fakultas Tarbiyah, Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan karakteristik perencanaan pendidikan. Cikidot. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Nah, di situ ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah perencanaan itu interdisipliner. Apa itu interdisipliner? Yaitu kita harus disiplin. Sebelum kita membuat perencanaan pendidikan, kita harus disiplin dulu, terutama siswa ataupun guru. Dan selanjutnya perencanaan itu tidak dimulai dari nol, tetapi dimulai dari apa yang kita miliki. Berarti kalau kita ingin membuat perencanaan pendidikan itu bukan semestinya kita tidak tahu apa-apa, tapi kita harus memang apa yang kita miliki itulah yang kita salurkan. Dan selanjutnya perencanaan itu disusun dengan data. Jadi perencanaan itu kita harus membuat skema datanya, apa saja yang diperlukan. Nah, dari situ baru kita bisa rumuskan untuk melakukan perencanaan pendidikan. Dan selanjutnya kita perencanaan pendidikan harus disesuaikan dengan dana. Apa itu? Yaitu kita harus melihat dulu apa saja yang dibutuhkan dan berapa saja dana yang harus dikeluarkan dan dana juga harus dimasukkan. Jadi tidak kurang dan tidak lebih. Dan selanjutnya perencanaan harus dikoordinir. Jadi sebelum kita merencanakan perencanaan pendidikan, kita harus mengkoordinir apa saja yang harus kita koordinir, terutama dari bagian-bagiannya untuk dikoordinir agar perencanaan pendidikan tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya karakteristik perencanaan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik. Kita ambil beberapa saja. Yang pertama, mengutamakan nilai mahasiswa. Jadi kita harus mengerti dan mengetahui nilai-nilai mahasiswa yang akan kita cantumkan, dan selanjutnya harus mengembangkan potensi peserta didik. Jadi apa potensi yang terdapat di dalam diri peserta didik? Jadi harus kita kembangkan. Jangan hanya di situ saja tidak berkembang. Jadi kita harus berpikir agar lebih berkembang dan lebih baik. Dan selanjutnya memberikan kesempatan peserta didik yang sama. Jadi kita tidak boleh berat sebelah. Kalau kita memberikan sesuatu kepada peserta didik yang ini, kita harus memberikan peserta didik yang itu. Jadi agar sama rata. Selanjutnya harus berorientasi masa yang akan datang. Jadi untuk masa yang datang kita tidak hanya itu saja. Maksudnya untuk masa yang akan datang kita harus mindset pola pikir kita, apa yang akan datang itu kita harus berpikir apa yang cocok untuk perencanaan pendidikan tersebut. Jadi hanya tidak di situ saja statis atau di situ saja tidak berjalan. Dan selanjutnya harus mempunyai sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan. Jadi untuk mengembangkan potensi dari diri peserta didik, kita harus menggunakan juga sarana dan prasarana. Jadi kita bisa menyeimbangkan ada pengembangan potensi terhadap siswa dan juga mempunyai sarana prasarana untuk menunjang kegiatan potensi peserta didik tersebut. Selanjutnya itu adalah faktor penghambat perencanaan pendidikan. Nah, di sini kita ambil 3 saja ya. Yang pertama, terlalu cepat perubahan kurikulum dari tahun ke tahun. Nah, di sini perubahan itu ada 3 kali. Yang pertama itu KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yang menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber daya yang bermacam-macam. Dan selanjutnya itu adalah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang berhak untuk menyusun, membuat silabus pendidikan sesuai lingkungan siswa. Dan selanjutnya itu adalah K13. Nah, dan selanjutnya yang kedua itu adanya mencari keuntungan. Jadi dalam dunia pendidikan ada konsumen yang mencari keuntungan dalam dunia pendidikan itu. Jadi peserta didik harus berusaha membayar mahal dalam dunia pendidikan tersebut. Jadi mereka berargumen, dan untuk kedepannya mereka pun harus mencari keuntungan lebih banyak agar
mereka bisa menutupi kerugian yang pernah mereka alami. Jadi dalam dunia pendidikan ini akan menimbulkan orang-orang yang bersifat serakah dalam dunia pendidikan, dan selanjutnya minimnya fasilitas. Nah, di Indonesia masih banyak sekali sekolah yang minimnya fasilitas, terutama yaitu adalah pembangunan. Pembangunan ini seperti contohnya di luaran sana itu hanya mempunyai 3 guru dan sarana untuk pembangunan itu hanya 3, dan di situ pun mereka lagi kekurangan fasilitas, contohnya seperti perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi dari situ, kekurangan di situ, kita harus bisa selanjutnya yaitu kita lebih bijak lagi untuk menyikapin dari kurangnya fasilitas di sekolah, dan kita pun harus lebih terbuka lagi kepada pemerintah dan usulkan seperti proposal agar kita pun bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Inilah prinsip-prinsip dan latar belakang dari perencanaan pendidikan. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.